Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Manajemen semester 1. Perkenalkan, nama saya Faril Mamunto. Anggota saya Muhammad Talarik Mengilong, Duran Frisi Ginoga, Muhammad Tarsian Salasabuda, Albi Ali. Jika seseorang malas menunaikan sholat, ini menunjukkan imannya tipis, lemah, dan bermasalah. Jika seseorang mengabaikan sholat, ini menunjukkan ada persoalan serius dalam imannya. Jadi menunaikan sholat sekaligus mempertaruhkan keimanan kita di hadapan Allah. Semakin semangat, semakin menunjukkan keimanan kita kuat. Itulah sebabnya sholat diantara ibadah yang disebut oleh Al-Quran dengan kata iman. Mengapa kita mesti bersedekah? Maka dalam beberapa hadis Nabi SAW memberikan alasan. Pertama, kata Nabi SAW, kullu mur'in tahta zilli sadaqati. Setiap orang yang mati nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar. Tak ada tempat bernaung, tak ada tempat berlindung, tak ada payung, tak ada rumah, tak ada pokok kayu, tak ada gunung, tak ada bukit. Semuanya hancur lebur. Maka pada saat itu ada orang yang tenggelam kerana peluhnya hingga ke kaki. Ada yang tenggelam kerana peluhnya hingga ke pinggang. Ada yang tenggelam kerana peluhnya hingga ke leher. Maka di mana kita bernaung? Kata Nabi, kullu mri'in tahta zilli sadaqati. Orang akan bernaung di bawah naungan sedekah. Itulah kenapa kita perlu bersedekah, bukan untuk masjid, bukan untuk mihrab, bukan untuk tempat wudhu, tapi untuk diri kita di hadapan Allah ketika kita bangkit. Kadang masalah utama dalam hidup kita itu bukanlah beban hidup, bukanlah gangguan dari luar, bukanlah musibah, bukanlah masalah, bukanlah yang sifatnya dari luar. Bukan itu masalah utama dari hidup kita. Terkadang masalah utama dari hidup kita adalah hati kita, jiwa kita, mental kita, kekuatan diri kita. Sehingga yang kita butuhkan dalam menghadapi hidup itu nggak selalu solusi yang untuk meringankan beban, nggak selalu solusi untuk menghilangkan masalah. Tapi kadang yang kita butuhkan dalam hidup itu adalah kekuatan jiwa, kekuatan batin, kekuatan mental, kekuatan fisik untuk mengangkat beban dan masalah tersebut. Bukankah Nabi mengatakan, siapa yang berniat berbuat baik lalu jadi melakukannya, maka dia mendapatkan 10 pahala kebaikan. Kalau dia berniat berbuat baik tidak jadi melakukannya, maka dia mendapatkan 1 pahala kebaikan. Siapa yang berniat berbuat buruk jadi melakukannya, maka dia dapat 1 dosa. Siapa yang berniat berbuat buruk tidak jadi melakukannya, dia dapat 1 pahala. Allah baik banget ya. Niat aja dikasih pahala, baru niat tuh. Sehingga para ulama mengatakan, kalau begitu ayo kita berniat yang banyak. Dan memperbanyak niat itu disebut dengan istilah ta'addudin niyah.